Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sosiologi. Kali ini kita akan membahas realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Sosiologi berusaha mengupas realitas sosial untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi di balik fenomena sosial. Konsep realitas sosial dalam istilah yang digunakan oleh Emil Durkheim, realitas sosial disebut dengan fakta sosial. Nah, fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang bersumber pada suatu kekuatan di luar individu. Emil Durkheim juga merinci fakta sosial meliputi hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, dan kaidah ekonomi yang berlaku di masyarakat. Paradigma dalam realita sosial. Yang pertama, pendekatan paradigma positif. Kedua, paradigma interpretatif. Ketiga, paradigma kritikal. Dan keempat, paradigma postmodernisme. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pendekatan paradigma positif. Nah, menurut paradigma positif, realitas sosial keberadaannya sudah stabil, given tidak tergantung pada apresiasi individu, hanya mengakui apa saja yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengakui hubungan sebab akibat, kenyataan adalah nyata, linear, mekanis, struktur yang tidak berubah. Yang kedua, ada paradigma interpretatif. Menurut paradigma interpretatif, realitas sosial mempunyai makna tergantung pada apresiasi individu, mengakui apa yang dapat ditangkap oleh panca indera dan mata batin, serta menolak hubungan sebab akibat karena peristiwa dari realitas, peristiwa independen yang ada hanyalah asosiasi dan korelasi. Kemudian yang ketiga, ada paradigma kritikal. Nah, pada paradigma kritikal ini memandang realitas sosial dalam keadaan konflik, karena diasumsikan bahwa hakikat manusia selalu dalam konflik, selalu dalam ketegangan, dan manusia memiliki potensi sendiri tidak teraktualisasikan. Kemudian ada paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme ini mengatakan bahwa tidak ada alat yang cukup untuk mempresentasikan realitas. Pandangan ini juga menolak mengenai realitas yang mengasumsikan adanya kebebasan atau independen dari proses mental individual dan komunikasi intersubjektif. Nah, yang kedua ada bentuk-bentuk realita sosial. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah cara-cara hubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok manusia saling bertemu. Adapun suatu hubungan bisa disebut sebagai interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri. Pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Kemudian, selain ciri-cirinya, ada juga syarat terjadinya interaksi. Syarat-syarat terjadinya interaksi. Yang pertama, di sini ada yang namanya kontak sosial, ya.
kedua, komunikasi. Untuk kontak sosial, ini adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain. Nah, kontak sosial juga memiliki sifat. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Nah, untuk kontak sosial positif itu mengarah pada suatu kerjasama. Sedangkan kontak sosial yang negatifnya itu mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Sifat yang kedua, kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer itu terjadi apabila orang-orang yang berhubungan langsung bertemu muka. Misalnya, kontak antar guru dan murid di dalam kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemanan ayah dan anak di meja makan. Sementara itu, untuk kontak sekunder terjadi apabila yang berhubungan membutuhkan suatu perantara, misalnya percakapan melalui telepon. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi adalah seseorang memberi tafsiran terhadap perilaku, dapat berbentuk pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, ataupun sikap, dan perasaan-perasaan yang ingin disampaikan orang lain kepada orang tersebut. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator, komunikan, pesan, dan media. Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain. Yang kedua, komunikan yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau perasaan. Yang ketiga, pesan yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, ataupun perasaan. Dan yang keempat ada media, yaitu cara pesan disampaikan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, ataupun film. Kemudian ada kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada budaya bersifat abstrak, yaitu merupakan wujud ideal dari budaya, di mana budaya ini ada dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Misalnya ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma, peraturan, dan cita-cita. Yang kedua, budaya bersifat konkret, yaitu berpola dari tindakan atau perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat yang dapat diraba, dilihat, dialami, disimpan, atau difoto. Misalnya perilaku, bahasa, dan materi. Kemudian ada nilai dan norma. Nilai sosial adalah sesuatu yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip, patokan-patokan, anggapan, maupun keyakinan-keyakinan yang berlaku di suatu masyarakat. Yang keempat ada stratifikasi sosial. Nah, menurut Fitrim Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam
kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Nah, perwujudan dari gejala stratifikasi sosial adalah adanya tingkatan tinggi dan rendah. Yang berikutnya ada status dan peran sosial. Status sosial dapat disamakan dengan kedudukan, peringkat, atau posisi seseorang dalam masyarakat. Status sosial pada seseorang dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama ada ascribed status, yaitu merupakan status yang diperoleh dalam diri seseorang secara alamiah. Artinya, posisi yang melekat dalam diri seseorang diperoleh tanpa melalui serangkaian usaha. Misalnya, seorang anak memperoleh gelar bangsawan dari orang tuanya. Yang kedua, achieved status, yaitu merupakan status yang diperoleh seseorang dengan usaha atau disengaja. Misalnya gelar insinyur, guru, dokter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada assigned status, yaitu merupakan status yang diperoleh melalui penghargaan dan pemberian dari pihak lain. Misalnya gelar pahlawan, penerima Kalpataru, dan siswa teladan. Nah, kemudian yang berikutnya ada perubahan sosial. Nah, suatu masyarakat bukanlah komunitas pasif dan monoton, melainkan selalu mengalami perubahan-perubahan. Misalnya, perubahan sistem dunia politik di Indonesia yang semula terdiri atas 3 partai politik, sekarang menjadi sistem multipartai. Mau tidak mau telah mengubah tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga apabila di kelas kalian tiba-tiba diberlakukan tata tertib baru, tentu para siswa akan menyesuaikan dengan aturan baru itu, sehingga terjadilah perubahan sosial. Kemudian ada institusi atau lembaga sosial. Nah, untuk lembaga sosial ini sebagai alat kontrol atas perilaku atau tindakan. Nah, bahasan untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini. Di sini ada tugas, silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Cukup sekian. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.